wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Apri Joni, guru kehidupan dari Bengkulu. Kembali saya bicara tentang kehidupan. Hari ini kita bicara tentang pemalas. Nah, jadi saya uraikan kembali 3 penyebab utama orang malas. Ya, ini video ini bagus, Anda ikuti. Pak Joni ini senang sekali dengan pemalas. Nah, pasti ada yang tersinggung. Bagus, tersinggung. Karena malas ini adalah penyakit yang paling buruk ya dalam kehidupan. Persoalan utama hidup ini sering terjadi karena pemalas. Nah, sekarang saya ungkapkan dengan video ini 3 penyebab utama orang malas. Pertama itu karakter. Karakter ini adalah perilaku yang dilakukan berulang-ulang. Itu jadi karakter. Makanya dari kecil kebiasaan buruk dilakukan akan menjadi karakter. Dan ini juga termasuk buruk penyebab ini. Bisa dirubah Pak? Bisa. Yang bisa merubahnya adalah dengan cara dipaksa. Kalau Anda punya anak bermasalah dengan kemalasannya, obatnya hanya dipaksa. Makanya kita orang tua kita dulu, kita sekarang beruntung karena sering dipaksa orang tua. Zaman dulu kita sering dipaksa. Pendidikan orang tua dulu keras, kita dipaksa. Makanya sekarang kita bisa berhasil. Jadi harus dipaksa. Kalau kita sendiri yang memiliki sifat malas, paksakan diri untuk berubah. Dan itu menjadikan karakter. Jadi ketika kita punya sifat malas, kita paksakan diri untuk rajin bekerja keras, dan itu juga dilakukan berulang-ulang. Lama-lama jadi karakter juga, jadi karakter itu bisa berubah. Ya, penyebab utama orang malas pertama adalah karakter yang buruk. Karakternya sudah menjadi karakter. Ya. Yang kedua itu adalah kenapa orang malas. Yang kedua itu suasana. Suasana itu juga dibagi 2, ada suasana lingkungan, ada suasana dalam diri kita sendiri. Kalau dalam lingkungan itu, kenapa kita malas? Contoh saja belajar. Kenapa siswa malas belajar? Pasti ada masalah di lingkungan. Mungkin hubungan dengan teman tidak bagus, mungkin hubungan dengan gurunya tidak bagus. Dan itu harus dirubah, harus diperbaiki. Atau di rumah, kenapa dia malas? Mungkin makanannya, atau mungkin karena ruang kamarnya berantakan, jorok. Ya gimana bisa orang rajin belajar? Itu menyebabkan orang malas dalam belajar. Jadi bikin suasana lingkungan ini diperbaiki. Kalau Anda bekerja, suasana tidak nyaman, lingkungan tidak bagus, segera perbaiki, maka malasnya hilang. Kemudian yang kedua itu suasana dalam diri. Itu juga dibagi 2, dirinya dalam arti fisik. Di sini juga ada mental dan pikiran. Kalau fisik itu seperti makanan mungkin kurang bergizi atau badan kurang sehat, ya sehat kan nggak berobat lah. Kalau kita masalah di pikiran, ini yang paling penting. Kenapa? Persoalan utama adalah masalah di pikiran orang. Saya pernah mengatakan bukan masalahnya yang besar, tetapi pikiran kita yang salah dalam menanggapi persoalan itu. Pikiran kita yang membesarkan masalahnya. Dan ini juga harus diperbaiki. Makanya saya sering katakan, dalam hidup ini kita juga perlu namanya siraman rohani. Sering-seringlah nonton video saya ini misalnya. Anda sering mendengar ceramah agama. Ini penting. Untuk apa? Supaya pikiran kita itu menjadi positif terus. Kalau kita memelihara pikiran negatif, hidup kita sulit. Yang ada malas. Semua ada prasangka buruk. Apapun yang terjadi semua dibuat buruk. Akhirnya hidupnya malas. Jadi orang malas ini sering karena cara berpikirnya, cara memandang kehidupan ini yang buruk. Ini yang menjadi malas. Ya. Yang kedua adalah orang yang suasana yang tidak menyenangkan. Maka orang jadi malas. Yang ketiga adalah karena hidup tidak punya tujuan. Hidup tak punya cita-cita. Dalam seminar sering saya katakan ini. Selama kita tidak punya cita-cita, selama kita tidak punya impian, ya mimpi juga lah namanya kita sukses. Yang benar gimana Pak? Buatlah tujuan, buat target dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan kata-kata, oh hidup ini seperti air mengalir, dan jalannya aja apa adanya. Itu bagus.
Tetapi jelas airnya kemana? Kalau airnya tidak jelas, tidak bermanfaat itu apa? Jadi hidup ibarat air. Jadi itu hidup tanpa tujuan namanya. Harus jelas mau kemana kita. Harus jelas target kita apa. Apapun yang kita lakukan harus punya target, harus punya tujuan. Dan target yang bagus itu yang besar. Tinggikan target kita supaya motivasi kita juga besar. Ketika sudah tercapai, buat target baru lagi. Makanya Indonesia ini sedikit sekali orang yang kaya betul. Kenapa? Karena ketika dia sudah punya rumah, punya mobil satu, merasa sudah paling kaya di dunia ini. Selesai sudah tujuannya ya. Targetnya nggak ada lagi. Salah itu. Yang benar gimana Pak? Ketika tercapai target baru, buat target baru lagi. Buat target lagi. Sampai kapan? Sampai kita mati. Terus ada target dalam kehidupannya. Ketika kita sudah ada target, ketika sudah ada tujuan, tinggal kita menapaknya. Tinggal kita berjuang untuk mencapai target itu. Pasti ada motivasi. Pasti kita bersemangat untuk meraihnya. Jadi selama kita punya tujuan, punya target, punya impian yang besar, maka timbullah motivasi, semangat hidup yang tinggi. Oke, saya ulang lagi. 3 penyebab orang pemalas. Yang pertama adalah karena malas sudah menjadi karakter. Yang kedua, karena suasana yang tidak menyenangkan, baik suasana lingkungan atau suasana hati kita sendiri. Yang ketiga, hidup tak punya tujuan, hidup tak punya cita-cita. Untuk solusinya, ya buanglah yang ketiga itu. Insya hidup kita selalu bersemangat, selalu bergairah, dan sukses itu dengan mudah kita raih. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bapak Afri Joni, Guru Kehidupan.